Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur kita di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita dapat berjumpa kembali malam hari ini. Semua itu oleh karena kasih karunia daripada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya yang selalu berharap kepada Dia. Malam hari ini kita bersyukur karena kita akan merenungkan firman Tuhan, lanjutan daripada renungan kita secara berseri pada hari-hari yang lalu, yaitu dalam konteks pada renungan ini, yaitu hidup sebagai anak-anak terang, ya. Dan pada ayat yang ke-10 dari Efesus 5, di sini dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak terang, kita tentunya harus berbeda dengan orang-orang yang belum menerima kasih karunia daripada Tuhan di dalam hidupnya. Karena kasih karunia itu Tuhan sudah sediakan bagi setiap manusia. Hanya saja yang mau menerimanya, mau mengambilnya itu di dalam kehidupannya, dan mereka itu yang akan menikmati kasih karunia daripada Tuhan Yesus itu, baik di dunia ini, bahkan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita tadi baca dikatakan bahwa ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak terang, anak-anak daripada Allah yang sudah diselamatkan, kita harus mempunyai pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Yang jelas kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Yang dimaksud yang pertama adalah hidup kudus sebagaimana Allah itu kudus adanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus menguji di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup kudus sebagaimana Allah itu kudus. Kalau hidup kita sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tentu hidup kita pasti bertentangan dengan kehendak Bapa. Hidup kita seenaknya, hidup kita di dalam dosa, melakukan segala macam perkara-perkara yang menyakitkan hati Bapa pada kehidupan kita yang sebelumnya. Tapi di saat saudara dan saya, kita sudah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, hidup kita harus berubah. Kenapa? Karena kita disebut sebagai anak-anak terang. Berbeda dengan anak-anak gelap. Nah, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, itu yang Tuhan tidak inginkan, Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita, saya percaya pada waktu kita sudah disebut sebagai anak-anak terang, kita harus menguji apa kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah kita harus hidup kudus, tinggalkan dosa itu. Tidak perlu lagi hidup di dalam dosa itu. Kalau sampai masih ada seseorang yang mengatakan dirinya sudah mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat Dia, tetapi dia masih hidup di dalam dosa, dia pasti bukan anak-anak terang, dia adalah anak-anak gampang. Dikatakan, saudara. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia melakukan perbuatan yang sangat luar biasa, yaitu mati bagi kita. Dan sebagai respon daripada itu, kita harus hidup sesuai kehendak Dia, Karena Allah tidak berkompromi dengan dosa. Allah ingin kita hidup sesuai kehendak Dia. Sebagaimana Dia kudus, kita juga kudus. Karena itu adalah nanti kehidupan kita di dalam kerajaan sorga. Jadi saya ulangi kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau berbicara tentang dosa, siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Tetapi ada titik balik Bapak Ibu Saudara. Di saat kita menerima Dia, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, sebagai Tuhan kita, itulah titik baliknya, Dan kita harus belajar untuk hidup sesuai kehendak Tuhan.
Jadi yang pertama, kita harus hidup kudus, tidak lagi hidup di dalam dosa, ya. Walaupun dosa-dosa itu kecil, apalagi dosa-dosa yang besar, saudara, ya. Berbohong adalah salah satu dosa kecil, tetapi tetap dosa, ya. Kalau mungkin kita masih hidup di dalam dosa, misalnya dosa percabulan, itu termasuk dosa yang besar. Apalagi, saudara, itu harus kita tinggalkan. Itu adalah kita berusaha, ya, untuk menguji kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sudah benarkah kita dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ya, kalau kita sudah menguji kehendak Allah dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup kudus sesuai kehendak Dia, yang berikutnya, sudahkah saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan? Yaitu apa? Yaitu kita, ya, selalu menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain, ya. Ada banyak cara, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menyampaikan kabar sukacita. Saya berulang kali katakan itu, ya. Karena itu adalah tujuan daripada Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita sudah menerima kasih karunia itu dan kita hidup di dalam kasih karunia itu, lalu kita dapat merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, lalu kita mulai, ya, membagikan itu kepada orang lain, dan orang lain akan merasakan, oh, ternyata, ya, yang dirasakan oleh kita, ya, itu mereka juga dapat rasakan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hal yang sama kepada setiap orang. Seperti yang saya katakan tadi, keselamatan Tuhan saya tawarkan kepada siapa saja manusia di dunia ini. Tetapi tidak semua orang dapat selamat kalau tidak menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Dia sebagai Tuhan di dalam hidupnya, ya. Bukan karena perbuatan baik, ya. Tidak ada satupun manusia yang dapat berbuat baik untuk membuat dirinya layak di hadapan Tuhan. Tidak ada, saudara, ya. Oleh karena itu, setiap kita, mari, ya, kita uji, ya, segala kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan di dalam kehidupan ini? Karena perjalanan hidup kita di dunia ini adalah akan menentukan, ya, bagaimana akhir daripada kehidupan kita di dalam kekekalan nanti, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita malam hari ini, sebelum kita berangkat beristirahat, tidur, mari kita renungkan kembali. Sudahkah, ya, kita, saudara dan saya, hidup sesuai dengan kehendak Allah? Sudahkah kita menyenangkan hati Allah dengan hidup kudus sebagaimana Dia kehendaki? Dia sendiri itu kudus. Kemudian, sudahkah kita belajar untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain? Karena Bapak Ibu Saudara, yang terutama itu adalah kita membagikan sukacita, damai sejahtera yang kita sudah rasakan di dalam kehidupan kita kepada orang lain, agar mereka juga, ya, dapat merasakan. Karena iblis sangat pandai, saudara, ya, untuk menipu banyak orang, ya. Iblis menawarkan hal-hal duniawi yang kelihatannya sangat menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Tetapi Yesus menawarkan keselamatan, ya. Yesus menawarkan pengampunan dosa. Dan kalau kita sudah dibereskan hubungan kita dengan Allah, saudara dan saya, kita disebut sebagai anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, kita sudah mempunyai jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan itu adalah impian bagi setiap orang percaya, ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita akan melakukan itu di dalam kehidupan kita, dan, ya, kita akan pertahankan itu sampai pada titik yang terakhir,
Dan pada saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu malu lagi, karena kita sudah melakukan kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.